Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga kita terus semangat dalam belajar walaupun sekarang kita masih belajar dari rumah. Nah, pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita ya di kelas 8. Kita akan belajar mengenai berita seputar Indonesia. Nah, materi teks berita ini ada di bab 1 semester 1 di kelas 8. Pelajaran yang pertama akan kita bahas adalah menentukan unsur-unsur berita. Namun, sebelum kita mengetahui apa itu unsur-unsur berita, kita harus mengetahui dulu tujuan kita mempelajari unsur-unsur berita itu apa sih? Nah, tujuan yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, siswa atau kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita, dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa sih berita itu? Apa ya? Apa itu berita? Nah, kita mungkin sering mendengar ya, berita. Banyak sekali berita, apalagi akhir-akhir ini ya, berita itu sangat banyak. Nah, kalian tuh penasaran gak sih berita itu apa? Nah, yang dimaksud dengan berita adalah teks yang berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu kejadian baru terjadi atau enggak sedang terjadi, nah itu bisa dijadikan berita. Namun, tidak semua kejadian yang baru atau sedang terjadi itu dikatakan berita. Nanti kita masuk ke dalam ciri-cirinya ya. Nah, selanjutnya, di mana berita dapat ditemukan? Ayo, di mana? Siapa yang tahu di mana berita dapat ditemukan? Nah, berita itu dapat ditemukan di media elektronik maupun di media cetak. Nah, untuk yang digital nih atau yang elektronik kita dapat temukan di mana? Di radio, lalu di televisi, dan di sosial media. Kalau sekarang mungkin kita jarang banget yang dengerin radio. Jarang banget dengerin radio. Kalau mendengarkan atau menonton TV, itu kan udah masih sering ya. Tapi untuk kebiasaan mendengarkan berita di radio, itu kebudayaan yang sudah memudar, semakin memudar. Nah, sekarang digantikan dengan sosial media. Kita kalau mendapatkan berita atau mencari berita atau informasi, nah lebih seringnya di mana? Di sosial media, seperti di Facebook, atau di Instagram, ya, atau di Twitter yang lebih update ya. Kalau Twitter itu biasanya dia informasi atau beritanya itu lebih update. Nah, kita dapat menemukan informasi-informasi tersebut di sosial media. Namun, jangan sampai kita pun termakan hoax. Jadi kalau kita mendapatkan berita, lebih baik kita cross-check dulu. Kita cek nih, bener nggak sih berita ini? Bener nggak sih berita yang itu? Jangan sampai kita mendapatkan berita, kita belum baca, kita belum pahami, kita belum cari tahu kebenarannya, kita sudah broadcast atau kita sebarkan ke orang lain. Nah, itu tidak baik. Nah, selain di media digital atau media cetak, di mana lagi sih kita dapat menemukan berita? Di media cetak, yaitu nih, di tabloid atau di koran. Bisa juga di majalah. Jadi kalau di media cetak itu yang berupa tulisan yang bisa kita pegang ya, yang berupa lembaran-lembaran, berupa kertas. Nah, itu dinamakan media cetak. Jadi sekarang kalian tahu dong, kalau ditanya di mana sih kita dapat menemukan berita? Nah, kita bisa menjawabnya di media elektronik dan juga non-elektronik atau media cetak. Seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri berita. Tadi kan kita udah tahu nih, berita itu apa sih? Nah, berita itu tadi adalah informasi atau kejadian yang sedang atau telah terjadi.
Nah, ciri-ciri berita tuh yang kayak apa? Nah, ciri-ciri berita itu yang pertama adalah faktual. Ya, faktual itu dia sesuai dengan faktanya. Yang kedua, unik dan menarik. Unik dan menarik. Lalu, yang ketiga, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang keempat itu aktual. Aktual ini artinya adalah terbaru ya, berita-berita terbaru atau berita-berita hangat. Lalu yang kelima, objektif. Objektif ini sesuai dengan keadaan, tidak bersifat subjektif. Jadi objektif ini kebalikannya subjektif. Kalau subjektif itu berdasarkan pandangan seseorang, tapi kalau objektif itu kita sesuai dengan apa yang ada. Ya, sesuai dengan yang terlihat. Seperti itu. Lalu yang keenam, terdapat waktu dan tempat kejadian. Kapan sih kejadiannya berlangsung? Tempatnya di mana ya? Nah, kalau berita itu ada waktu dan tempat kejadiannya. Yang waktu dan tempat kejadiannya benar-benar dapat kita cek, dapat kita telusuri. Lalu yang terakhir adalah bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Jadi bahasanya tidak berbelit, karena kalau bahasanya berbelit itu membingungkan. Gitu. Jadi ini bahasanya sederhana, baku, dan juga komunikatif. Nah, sekarang kita satukan ya dengan pengertian berita tadi. Tadi kan berita itu artinya informasi atau kejadian yang sedang atau baru terjadi, ya kan? Nah, nggak semua kejadian yang baru terjadi itu dapat kita jadikan teks berita, tapi harus memenuhi 7 ciri-ciri berita ini. Yang pertama tuh faktual, sesuai dengan kenyataan. Lalu unik dan menarik. Misalkan nih, saya pernah membaca berita. Ada berita kan kalian mungkin pernah dengar, putra dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu Kaesang. Nah, Mas Kaesang ini mendirikan usaha ya, usaha sang pisang. Nah, itu kan unik dan menarik, anak presiden yang terjun untuk melakukan usaha atau berwirausaha. Nah, itu unik dan menarik, anak presiden gitu loh. Nah, makanya itu dapat diangkat menjadi berita seperti itu. Nah, dan juga kita harus memenuhi kriteria atau ciri-ciri yang lainnya ya. Berpengaruh bagi masyarakat luas, aktual, objektif, ada waktu dan tempatnya, serta saat penulisannya harus menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan juga komunikatif. Seperti itu. Baik, kita masuk ke inti pelajaran hari ini, yaitu unsur-unsur berita. Jadi, berita itu dibangun oleh unsur-unsur. Unsur-unsur ini saling berkaitan, dia tidak bisa berdiri sendirian. Jadi unsur-unsur ini saling berkaitan. Nah, yang pertama adalah bukan. Jadi di sini unsur-unsurnya itu dapat kita singkat ya. Nih, kita singkat seperti ini. Agar apa sih? Agar kita itu mudah untuk mengingat. Nah, di sini kita buat singkatannya menjadi adik Simba. Ya, adik Simba. Mungkin masih asing ya adik Simba. Nah, ada juga yang mengatakan dengan 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Nah, itu kan menggunakan bahasa Inggris. Kalau adik Simba, ini kan menggunakan bahasa Indonesia, jadi akan lebih mudah untuk diingat. Singkatan dari apa sih adik Simba? Nah, yang pertama A. A itu apa? Lalu di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Yuk kita lanjut berikutnya untuk penjelasan dari adik Simba. Nah, yang pertama nih, contoh dari apa unsurnya? Peristiwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada hari Rabu? Apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Nah, itu pertanyaan dari A. Apa? Lalu yang kedua, di mana? Di mana itu berarti
mempertanyakan lokasi atau tempat kejadian. Di mana sih peristiwa itu terjadi? Di mana terjadi kecelakaan? Nah, kalau di mana berarti nanti jawabannya atau unsurnya adalah letak atau lokasi. Yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Kalau pertanyaannya kapan, tentu yang ditanyakan adalah waktu. Ya, kapan itu untuk menyatakan waktu. Nah, selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Apa unsurnya? Siapa. Berarti siapa itu untuk menunjuk kepada seseorang ya, kepada seseorang atau pelakunya. Lalu yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa? Nah, mengapa ini adalah alasan. Alasan mengapa sih sampai terjadi kejadian seperti itu? Nah, memberikan alasan. Biasanya kalau mengapa ini nanti jawabannya adalah karena gitu ya, karena ada sebab akibat. Lalu yang ke-6, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Bagaimana? Nah, kata bagaimana ini berarti kita diminta untuk menjelaskan bagaimana prosesnya. Kronologi ceritanya tuh kayak gimana sih? Kronologi peristiwanya itu kayak gimana sih? Nah, itu masuk ke dalam unsur-unsur berita. Jadi, sudah ingat? Apa kalian sudah melekat di dalam pikiran kalian? Ada berapa unsur-unsur berita? Ya, unsur-unsur berita itu ada 6 yang dapat kita singkat menjadi adik Simba. Ya, A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Jadi, unsurnya ada 6. Nah, selanjutnya, di sini ada teks berita. Bacalah teks berita berikut dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar hingga area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumbernya berita ini diambil dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nah, sekarang kita tentukan unsur-unsur beritanya. Nah, pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa? Padatnya Pelabuhan Merak. Nah, padatnya Pelabuhan Merak ini adalah unsur dari berita tersebut. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Berarti apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah lokasinya, tempatnya. Nah, unsurnya adalah di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Nah, sekarang kita tentukan unsur-unsur beritanya. Nah, pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa? Padatnya Pelabuhan Merak. Nah, padatnya Pelabuhan Merak ini adalah unsur dari berita tersebut. Selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Berarti apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah lokasinya, tempatnya. Nah, unsurnya adalah di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Ya. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak mana ya? Sebentar ya. Ini ya nih di sini nih. Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Nah, tadi yang nomor 1 mana nih? Peristiwa apa? Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Di sini ada ya, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Nah, ini beritanya masih yang sama ya. Tadi kan unsurnya ada 6. Nah, yang tadi baru kita bahas 3. Apa? Baik, pertanyaan selanjutnya adalah kapan peristiwa itu terjadi? Nah, di sini ada kata kapan yang menandakan waktunya, kapan waktu kejadian terjadi. Kapan nih? Yaitu pada 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Nah, ini beritanya masih yang sama ya. Tadi kan unsurnya ada 6. Nah, yang tadi baru kita bahas 3. Apa, di mana, dan kapan. Nah, selanjutnya adalah siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Siapa? Siapa yang mengalami kepadatan antrian? Yang mengalaminya adalah truk-truk yang mengangkut barang non-sembako. Ya. Nih, truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Lalu selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Alasannya apa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nih, karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Jadi, pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi, unsurnya adalah adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Nah, selanjutnya, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Tadi sudah dikatakan ya, bahwa apabila ada kata bagaimana, berarti jawabannya adalah proses. Proses ya, ini ya, kata tanya bagaimana, jawabannya adalah proses. Nah, apa jawabannya atau unsurnya? Jawabannya adalah truk bersumbu 2. Nah, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai ya. Nah, kita tadi yang pertama sudah mengetahui apa? Pengertian berita. Berita itu apa? Berita itu adalah informasi atau kejadian yang sedang berlangsung. Nah, lalu tadi ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya ada 7 ya. Bisa kalian ulas kembali ya. Ciri-cirinya ada 7. Apa aja ciri-cirinya? Ya, kalian sebutkan sendiri ya. Tadi kan ada 7. Ada objektif, faktual, aktual, menggunakan bahasa yang baik, komunikatif, dan juga baku. Terus objektif sesuai pandangan yang ada. Lalu apa lagi? Ada 2 lagi yang lain ya, kalian sebutkan sendiri. Lalu sekarang siapkan alat tulismu dan mari kita latihan menentukan unsur-unsur berita. Tadi kita udah belajar unsur-unsur berita, ada 6 yang disingkat menjadi adik Simba. Nah, kalian keluarkan alat tulis kalian dan kalian tentukan pertanyaannya apa dan juga unsur beritanya tuh apa sih? Kayak tadi tuh pertanyaannya itu peristiwa apa yang terjadi? Nah, maka unsur-unsur beritanya adalah kepadatan di Pelabuhan Merak. Nah, Jadi tugas yang akan Ibu berikan sekarang adalah yuk kita berlatih menentukan unsur-unsur berita. Nah, di sini ya. Di sini Ibu sudah memberikan teks beritanya yang berjudul Indonesia kembali terima 3,5 juta vaksin Moderna dari Amerika Serikat hari ini, yang ditulis oleh Marlinda Octavia Erwanti dari Detik News. Berita ini ditulis pada hari Minggu 1 Agustus 2021 jam 12.49 waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kalian baca. Kalian baca dan tulislah pertanyaan dan unsur-unsur beritanya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, contohnya kayak gimana? Contoh tabelnya dibuat seperti ini ya. Nih, dibuat seperti ini.
Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan, ilmu yang Ibu sampaikan dapat tersampaikan kepada kalian, dapat terserap oleh kalian, dan kalian semakin sukses. Karena sudah menyaksikan, karena sudah mendengarkan penjelasan hari ini pelajaran bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur berita. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan keselamatan, dan dijauhi dari segala macam penyakit. Dan mari kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat bertemu kembali di kelas, dapat bertemu kembali di sekolah. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.